Shalom, Sobat Messenger, selamat pagi. Kita akan berdoa pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau hadir pada pagi yang indah ini. Dan terima kasih untuk berkat jasmani, jiwani, rohani atas hidup kami. Dan kami rindu hari ini berkat firman Tuhan menjadi satu pondasi dalam kehidupan kami selama hari ini. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya berkata, amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang ajakan Yesus yang mungkin sering kita dengar. Kita akan baca di dalam Matius 11 ayat 28. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yesus jelas memberikan satu undangan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, istri saya, temannya dipanggil oleh Bapak Sandiaga Uno untuk minum kopi bersama. Alangkah senangnya dia, dan dia minum kopi bersama Bapak Sandiaga Uno. Dan kemudian dia masukkan di Instagramnya, kemudian di Facebooknya, dia di WA-nya, di media-media yang dia punya. Kenapa? Karena teman istri saya ini senang sekali. Dia bisa bersama dengan seorang menteri. Bapak Ibu Saudara, ini baru menteri. Firman Tuhan jelas berkata yang memberi undangan pada pagi ini. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua, Bapak Ibu Saudara, yang letih lesu dan beban berat, aku Tuhan katakan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dia mengundang Bapak Ibu, dia punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Hari ini engkau yang datang dengan masalah, pagi ini engkau bangun, Tuhan, aku mengucap syukur, tapi masalahku belum selesai. Tuhan, utangku belum beres. Tuhan, masalah keluargaku belum beres. Tuhan, masalah pekerjaanku belum beres. Tuhan, ekonomiku belum beres. Kalau dia berkata, dia mengundang saudara. Dia punya rencana yang indah buat Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang presiden memanggil seseorang, contoh Pak Freddy, saya dipanggil Pak Presiden Jokowi di Istana Negara. Bapak Presiden Jokowi mempunyai satu tujuan. Dia memberikan hadiah untuk Bapak Freddy. Mungkin menerima Maha Putra, mungkin menerima Maha yang lain, dan itu sangat menyenangkan. Bahkan mungkin saya dipanggil, akan dijadikan apa, menteri apa, karena presiden ketika dia memanggil, dia mempunyai sesuatu yang baik yang akan diberikan. Pagi ini, dia berkata kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, di rumah engkau masing-masing, marilah datang kepadaku. Siapapun engkau, apapun keadaanmu, mari datang kepada Tuhan. Pertama, engkau yang letih lesu. Engkau letih lesu di dalam ekonomimu, datang kepada Dia. Dia memberi kelegaan dalam hidupmu. Engkau letih lesu dalam bidang keuanganmu. Engkau yang letih lesu dalam bidang keluargamu. Kau yang letih lesu dalam hubunganmu suami istri. Kau yang letih lesu dalam hubungan mertua dan anak-anak. Kau yang letih lesu dalam hubungan pekerjaanmu, bisnismu. Tuhan katakan, Dia memberi kelegaan dalam hidupmu. Bukan hanya itu, Tuhan katakan, engkau yang mempunyai beban berat, beban utang, beban tanggungan. Tuhan katakan, Dia memberi kelegaan dalam hidupmu. Mazmur 13 ayat 1-2 berkata, berapa lama lagi Tuhan, Daud berkata, kau lupakan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi harus aku taruh kekhawatiran dalam diriku dan sedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud pernah mengalami masa yang sangat berat dalam hidupnya. Saudara tahu bahwa Daud dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, Saul.
Belum selesai, dia pura-pura menjadi gila bertemu dengan Raja Akis. Dia ketemu lagi dengan 400 orang yang penuh kesusahan. Dan bahkan dia pernah berkata, ayah dan ibuku tidak pernah menganggap aku. Tetapi Daud hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Hidupnya penuh dengan penyembahan. Hidupnya penuh dengan pujian. Dan Tuhan mengasihi Daud. Saudara, hari ini apa yang kau lakukan dalam hidupmu? Apakah engkau berkata, Tuhan, aku mau seperti Daud. Dalam keadaan susah, aku tetap bangkit. Saudara, kalau kita tahu tentang seorang yang bernama Abraham Lincoln, saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, dia beberapa kali mengalami kegagalan. Dalam tahun 1831, dia mengalami kegagalan bisnis. 1 tahun kemudian, dia kalah dalam pemilihan anggota legislatif. 2 tahun kemudian, dia gagal lagi dalam bisnis. 1 tahun kemudian, dia terpilih menjadi anggota legislatif. 1 tahun lagi kemudian, orang yang dikasihinya meninggal dunia. Tahun 38, kalah dalam pemilihan 1838. 1840, kalah lagi dalam pemilihan. 1843 kalah lagi dalam kongres, kalah dan kalah. Tahun 1855 kalah dalam pemilihan senat. 1856 dia kalah lagi dalam pemilihan jadi wakil presiden. Tapi perhatikan, 1860 dia menjadi orang yang terpilih menjadi presiden yang ke-16 di Amerika Serikat. Saudara, apapun keadaanmu, jangan engkau menyerah. Jangan engkau berkata, Tuhan, bebanku sangat berat, hidupku berat. Dia memberikan kekuatan buat hidupmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya memberikan satu cerita penutup buat Bapak Ibu Saudara. Chadwick, saudara, kalau saudara lihat cerita tentang Chadwick, itu sangat luar biasa. Dia seorang perempuan. Dia mencoba mengarungi satu tempat, saudara, dari pulau California, dari sebuah negara California ke pulau Catalina. Chadwick harus melaluinya berpuluh-puluh kilometer. Saudara, kalau lihat tentang cerita Chadwick ini luar biasa, saudara. Kemudian, kalau saudara lihat tentang ceritanya, saya akan ceritakan buat saudara supaya kita tahu apa yang terjadi, saudara. Kemudian waktu itu, saudara, ketika dia melaluinya, dikatakan bahwa kurang 1,5 kilometer dia menjumpai kabut, dan saat itu dia menyerah. Dia tidak tahu dia sudah melalui berapa puluh kilometer, tapi kurang 1,5 kilometer dia jumpai kabut dan dia hampir menyerah. Saat itu dia menyerah. Setelah ditolong, ternyata kurang 1,5 kilometer, saudara. 2 bulan kemudian, dia berkata, aku harus melaluinya. Dalam kurun yang sama, kurang 1,5 kilometer, kabut mulai menyelimuti. Dan dia tahu, hanya kurang 1,5 kilometer. Chadwick, saudara, akhirnya bisa melaluinya dengan kemenangan. Hari ini, apapun keadaan saudara, engkau yang saat ini mempunyai beban yang sangat berat, engkau yang letih lesu, engkau punya masalah dalam bidang keluarga, engkau yang punya masalah di bidang keuangan, engkau yang punya masalah dalam bidang-bidang yang lain, Dia, Tuhan, siap menolong saudara dan menjadikan saudara adalah pemenang yang dari Tuhan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, pagi ini, mari belajar bersyukur. Tuhan, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18 berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara, hari ini masalah apapun dalam hidupmu, datang kepada Dia. Dia memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Saudara, hari ini engkau yang punya beban berat dalam hidupmu pagi ini, mari bersama-sama dengan saya letakkan di dadamu masing-masing. Saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, engkau mengetahui setiap masalah dari jemaatmu di tempat ini. Berkat-Mu yang terbaik untuk hamba-hambamu, jemaat-Mu GKMI Kenari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap masalah-masalah keuangan, setiap masalah-masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pelayanan, hubungan suami istri, hubungan mertua dan anak, hubungan orang tua dan anak. Tuhan, Engkau yang menolong. Kami percaya firman-Mu berkata, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Tuhan, Engkau yang memberi kelegaan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini Engkau memberikan kelegaan dalam hidup kami. Kami yang penuh dengan beban berat, kami yang penuh dengan masalah dan letih lesu, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Karena Tuhan yang memberikan kami kemenangan. Seperti Engkau memberikan kemenangan buat Daud. Seperti Engkau yang memberi kemenangan pada Chadwick. Seperti Engkau yang memberikan kemenangan bagi Abraham Lincoln, demikian juga bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat. Salam Sobat Messenger. Tuhan Yesus memberkati.